gitu, nggak ada takut-takutnya. Ntar tiba-tiba ada nih oknum penyidik dari Jakarta Selatan nangis-nangis dipindah minta tolong, nggak ada, maaf ya nggak ada, kemarin kemana kalian, kemarin kenapa dengan kalian, kan gitu ya. Bila nanti kalau kena diperiksa sama propam, main-main. Oke, ntar bacain ya. Biasanya dia nol suaranya. Oh, biasanya. Lewati. Selesai. Semangat dong sayang, selalu semangat. Doktif mah nggak pernah nggak semangat, cuma mau ketawa aja kalau ngeliatin. Matiin aja tuh air. Laporan buat gerombolan. Iya, udah. Kalau dibilang bulan Juli udah naik sidik sayang, udah naik sidik, tinggal nunggu panggilan aja. Nanti mereka dapat surat panggilan, udah naik sidik. Jadi pemeriksaannya bukan sebagai permintaan klarifikasi ya, bukan ya, udah BAP nanti. Jadi jangan nanti Pak Petrus Pak Jurek siapa sih? Pak Petrus ya kalau nggak salah ya guys ya. Pak Petrus jangan nanti bilang ini undangan klarifikasi loh, bukan. Ini bukan undangan klarifikasi, ini BAP. Ya Pak Petrus ya. Dah. Lah kapan Kak Niki bebas? Mana Doktif tahu sayang, ya Doktif kan bukan hakimnya gitu. Cuman kalau misalnya nanti Doktif jadi saksi, pada saat nanti teknik kita minta Doktif jadi saksi, ya Doktif mah siap-siap aja ya kan. Karena memang kelakuannya si Ratu Flexing ini harus dibongkar, dan kuncinya itu ada di Doktif. Jadi handphonenya Doktif itu seru deh kalau kalian tahu isinya. Seru. Ini pernah lihat nih si suaminya si Ratu Flexing datang ya. Iya. Nah, dia lihat nih kapan pernah Doktif ngeraba-ngeraba, ini saksinya juga ini nggak ada. Tapi kan gimana giringannya, Doktif ngeraba-raba, heboh banget tuh. Jadi Doktif tuh dulu masih mau dilawan, males sekarang gitu. Kenapa? Karena mereka itu punya ternak mujair. Ya, ternak mujair yang mereka tuh nggak cuma 1-2 orang guys, ribuan ternak mujairnya. Duitnya itu mereka rela ngeluarin duit gitu. Ya, jadi males sekarang Doktif itu mengcounter satu-satu. Udah terserah lu dah. Lu mau ngomong apa terserah lu dah, Ratu Flexing gitu. Itu saksinya masih hidup. Ya, Doktif nggak pernah loh ketemu sama kamu berdua ya, DRM ya, nggak pernah loh. Apalagi ngeraba kamu, cuy, gitu judulnya. Kalau cuy kan kalau ini nggak boleh, tapi kalau cuy Doktif bernada sekarang, cuy, gitu ya. Kapan ya kan? Udah gitu, lu yang ngejer Doktif ya. Udah. Ya Yuki bener. Sabar aja gitu. Jadi sekarang pertanyaannya selalu kenapa dicuekin itu nggak ada, udah. Tapi kalau yang mau percaya is monggo, males diladeni satu-satu. Jadi buat follower-followernya Doktif nggak usah diladeni sayang ya. Buat yang ngomong itu kan dicuekin, nggak dicuekin, udah dimin aja, nggak usah diladenin, biar mereka puas sekali-sekali lah gitu kan. Karena males dibantah, tahu ujung-ujungnya Doktif jadi saksi, abis itu dipelukan lagi sama nih kita. Malas guys, ngabisin energi ya, nanggepin kayak begituan itu nggak penting ya. Yang penting nanti actionnya Doktif jadi saksi, abis itu terus nanti kok udah ternyata di sidang peluk-pelukan terus kalian mau ngomong apa? Wis males, terserah mujair silahkan. Sekarang Doktif lagi fokus sama urusan Suneo ya gitu. Urusan Suneo ini bukan urusan Suneo, bokir. Kita urusan bokir aja deh yang di Medan. Tersangkanya Doktif ya bikin pos siapa pos? Urusannya Medan. Pos kan kamu yang mensupport kan pos. Doktif tahu sih donaturnya siapa ya yang di Medan. Perlu disebutin nggak guys donaturnya? Udah cepetan, kalau emang mau thank you ya, kalau emang mau dinaikin cepetan, buruan naikin. Enak kan kalau sama Doktif P21-in gitu. Kok ternyata nggak bisa di P21, P19, nggak bisa P19, ya udah SP3 ya kan, udah dinasehatin dari Mabes, banyak kejanggalannya, masih ngeyel, masih ngelawan Mabes, masih ngeyel.
Hah? Udah dibilangin ya, penetapan tersangkanya Doktif itu cacat hukum. Paham nggak? Cacat hukum gitu. Artinya apa? Nggak layak. Terus kenapa kok kalian tuh buru-buru? Ada apa? Gitu. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Lucu deh kalian itu mujair. Makanya Doktif tanya, Bokir, udah kamu fokus Bokir, nggak usah ikut-ikutan sama kasusnya NM. Kamu kan punya ini kan, udah ngelaporin, seneng kan? Berarti jadi tersangka, fokusin dulu ke situ. Ya sebelum di SP3 nanti, sebelum di statusnya dihentikan penyelidikannya. Habis itu ntar kamu malu, habis itu kamu nyakar muka kamu ya, malu gitu Bokir. Ya, jadi udah kamu fokus aja sama laporan kamu. Udah cepetan. Kalau emang mau memproses Dokti, buruan diproses. Ya, kalau emang nggak bisa ya udah. Nggak usah malu mengakuin iya emang Doktif tuh bener, ngakuin gitu loh. Kayak yang pada saat di Mabes kan kamu ngakuin di Mabes, iya saya emang justiper. Ingat gak kamu diketawain nama kita? Oke, enak ingat gak? Kamu diketawain nama kita semua? Gitu. Nah kalau misalnya kalian nanya laporan Bokir gimana, sebaiknya kalian tanyakan ke Bokir sendiri ya guys ya, karena sampai sekarang mana kalian cuma bisa bilang Doktif tersangka gitu doang. Terus kasusnya kok mandek, kok diam, kenapa? Nah, Doktif tantangin sekarang, ayo dong, biar cepet, biar masyarakat udah tahu siapakah Bokir ini sebenarnya. Udah, si SS sudah naik sidik, alhamdulillah. Akhirnya Doktif kabar kan, kemarin gue SP2P yang udah keluar, jadi akhirnya mereka naik sidik. Kemungkinan nanti akan banyak jumlah tersangkanya, beda sama Suneo. Kalau Suneo kan cuma satu, sebiji. Kalau sebiji begitu naik sidik gampang jadi tersangkanya guys gitu. Tapi kalau gerombolan marga satwa, geng sirkus ini, geng tikus ini agak lama. Kenapa? Karena begitu dipanggil mereka belum tentu langsung datang. Ya, nanti begitu dipanggil mereka minta penundaan, tapi 2 kali dipanggil, kalau nggak datang dijemput paksa. Jadi terserah si SS sama Pendes dan kawan-kawannya ya, gerombolan marga satwanya ya. Panggilan pertama nggak usah datang ya, panggilan kedua nggak usah datang juga, tunggu sampai dijemput ya. Jadi biar lebih seru ceritanya gitu ya. Panggilan kedua nunggu dijemput ya. Kenapa guys kok dijemput? Karena sudah naik sidik. Jadi Empok Lela memiliki kekuatan hukum yang lebih untuk membawa mereka gitu ya. Oke. Apalagi